Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang update market. Mengapa beberapa waktu lalu pengumuman inflasi Amerika Serikat naik, tapi pasar modalnya malah positif. Tidak hanya pasar modal Amerika, tapi juga pasar modal Indonesia. Nah, data inflasi Desember 2024 baru saja sih kalau nggak salah tanggal 15 Januari ya. 15 Januarinya mereka, 16 Januarinya kita. Nah, saya bikin video ini tanggal 18 Januari, tapi sebetulnya materi ini sudah 2 hari yang lalu sih. Nah, waktu diumumkan di tanggal 16 Januari, angka inflasinya itu naik dari 2,7% di bulan November menjadi 2,9% di Desember 2025, naik 0,2%. Nah, waktu itu saya sampai malam-malam saya tungguin tuh pengumuman data inflasinya. Kira-kira naik atau turun. Pas lihat naik, aduh saya lihat, aduh ini jangan-jangan akan jadi sentimen negatif lagi. Karena logikanya kan orang mengharapkan suku bunga turun. Kalau mau suku bunga turun, inflasinya masih turun. Kalau inflasi ini naik, ya penurunan suku bunga akan tertunda lagi gitu. Nah, eh, di mana kalau kita lihat dari Oktober sampai dengan Desember, lanjut di awal Januari, asing nggak sell terus. Kenapa? Karena perubahan ekspektasi. Orang pikir 2025 suku bunga akan turun lebih banyak, tapi karena angka inflasinya tidak sesuai harapan, khawatir Donald Trump akan bikin inflasi tinggi dengan tarifnya, maka itu menjadi sentimen negatif gitu. Nah, kenapa walaupun inflasinya naik, pasar modal tuh malah merespon positif gitu. Harusnya kan negatif. Nah, secara teori, naik turunnya suku bunga itu sangat erat kaitannya dengan inflasi. Karena kalau Bank Indonesia, penetapan suku bunga itu untuk mengendalikan tingkat inflasi. Inflasi tinggi, dia naikkan suku bunga supaya inflasinya rendah. Kalau inflasinya terjaga, dia suku bunga tetap. Kalau inflasinya terlalu rendah, artinya ekonominya mungkin butuh stimulus, mungkin akan diturunkan suku bunganya. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, kenapa dengan menaikkan suku bunga inflasi bisa turun? Karena kalau suku bunga naik, maka bunga deposito naik, bunga kredit juga naik. Kalau kredit jadi naik dan semakin mahal, otomatis kan orang kalau mau pinjam uang untuk usaha itu akan pikir-pikir lagi gitu, karena bunganya tinggi. Nah, karena semakin banyak orang yang mikir-mikir, orang ambil kredit sedikit, usaha slowing, ekonomi melambat. Ekonominya melambat, demand-nya turun. Demand-nya turun, harga barang juga akan turun. Nah, kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Jadi bunga tinggi itu at some point akan membuat ekonomi melambat sehingga inflasinya turun. Nah, setelah inflasinya turun, turun sampai ke level yang dianggap normal atau wajar. Kalau untuk Amerika Serikat sih saya baca-baca mereka itu menganggap inflasi wajarnya itu 2,5 sampai 3, 3, sorry, suku bunganya itu turun sampai level yang wajar. Kalau inflasi yang wajar 2%. Kalau suku bunganya, kalau dilihat data historis, mungkin 2,5 sampai 3,25%. Karena logikanya kalau inflasi 2%, dia cukup 0,5 sampai 1% lah di atas inflasi. Nah, saat ini suku bunga Amerika di 4,25 sampai 4,5. Jadi kalau ke 3,25 bisa turun 1%, ke 2,5 ya bisa turun lebih banyak lagi seperti itu, 1,75%. Nah, turun dari level sekarang ke level normal itu juga biasanya dilakukan secara bertahap. Kenapa? Karena eh, ekonomi Amerika kan besar ya. Kalau dia turunkan suku bunga itu tidak serta-merta perbankan menyesuaikan, butuh butuh proses seperti itu. Indonesia juga sama. Nah, kemudian penurunan yang wajar biasanya juga 25 sampai 50 basis atau 0,25 sampai 0,5%. Jadi kalau dia turun 1% bisa kaget market gitu. Itu pun dengan catatan inflasinya balik ke target level wajar Amerika yang 2%. Di mana kan kalau kita lihat Desember ini kan malah naik ke 2,9%. Nah, dalam konteks pasar modal, bunga turun itu positif untuk harga saham dan obligasi. Nah, jadi saya kasih analogi begini. Misalnya waktu suku bunga 5%, suku bunga itu kan acuannya deposito. Deposito itu kan jatuh temponya kurang dari 1 tahun gitu. Ya, kalau nggak 1 tahun lah.
Nah, kalau misalnya suku bunganya 5% deposito, ada obligasi negara yang 10 tahun, dia harus kasih premium. Premiumnya berapa? Nah, misalnya 7%. Jadi kalau harganya 100, kuponnya 7%. Itu kan umurnya 10 tahun. Berjalannya waktu, suku bunga yang tadinya 5% turun ke 4%. Sementara obligasi tadi masih tetap memberikan 7%. Kenapa? Karena bunga obligasi kan fix rate gitu. Selama 10 tahun itu tidak berubah. Nah, sementara market sekarang sudah 4%. Dulu waktu bunga 5%, orang mau beli obligasi harga 107%. Sekarang bunga 4%. Artinya sudah lebih rendah lagi. Obligasi ini kasih kupon tetap 7% gitu. Jadi karena ada premium itu, orang bersedia beli dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya 102, 103 gitu. Nah, kenapa? Karena dia untung 7% selama 10 tahun. Sementara dulu orang cuma butuh 2% di atas deposito, sekarang 3% di atas deposito. Selama 10 tahun lagi. Jadi harga obligasi jadi naik. Nah, kira-kira seperti itu. Sebaliknya juga kalau misalnya suku bunganya dari 5 ke 6%, obligasi yang tadinya fixed rate 7%, harganya kalau orang mau beli di bawah 100. Nah, kalau saham menurut saya juga sama. Saham itu memang complicated ya, ada sentimennya, ada fundamentalnya. Tapi paling tidak kalau dari sisi fundamental, itu eh, perubahan suku bunga itu mempengaruhi komponen risk free. Jadi misalnya kalau orang kerja di institusi atau kerja di eh, apa manajer investasi gitu ya, atau mungkin kerja di sekuritas gitu. Nah, biasanya mereka itu membuat perkiraan. Kalau mau beli saham ini atau mau berinvestasi di saham, itu saya masih imbal hasilnya berapa. Nah, imbal hasilnya itu ditentukan dengan salah satunya ya, banyak cara sih. CAPM gitu, Capital Asset Pricing Model. Di mana rumusnya kalau yang namanya expected return itu adalah risk free ditambah beta, beta daripada saham atau beta daripada reksadana, dikali asumsi return market dikurangi risk free. Jadi kalau misalnya di sini risk free-nya itu misalnya 5% turun jadi 4%, rumus CAPM-nya bisa aja misalnya nilainya yang tadinya 8% jadi 7%. Sebaliknya risk free-nya kalau misalkan dari 5% jadi 6%, hasil perhitungan daripada CAPM ini bisa jadi 9%, seperti itu. Nah, tapi ini bukan satu-satunya rumus menentukan expected return. Expected return itu juga bisa ditentukan dari sisi target daripada perusahaannya. Juga bisa ditentukan kalau misalnya kamu kerja di dana pensiun, kerja di asuransi, ada yang namanya asset liability management gitu. Nah, itu sudah ada hitung-hitungan bunga teknis yang harus dicapai. Jadi penentuan expected return itu ilmu, sorry, bukan ilmu pasti. Lebih ke tergantung apakah kamu institusi atau perorangan. Institusi harus ada basic, harus ada dasar lah. Tapi kalau perorangan kadang-kadang feeling aja. Paling gampang gini aja. Saya kalau taruh uang deposito 5%. Kalau saya mau beli saham, saya harus minta lebih tinggi dong. Kalau nggak, ngapain saya ambil resiko kan? Nah, semakin tinggi bunga deposito, berarti semakin tinggi pula imbal hasil yang kamu minta dari berinvestasi di saham gitu. Nah, kalau secara matematika, ketika bunga rendah, expected return rendah, harga wajarnya jadi tinggi. Sebaliknya, ketika bunga tinggi, expected return tambah tinggi, harga wajar jadi rendah. Nah, kita kasih simulasi sebagai berikut. Misalkan suatu saham itu dividennya harganya 100, diperkirakan 100. Saya punya expected return 10%. Kan kalau saya beli saham itu nggak tahu nih harganya bisa naik, bisa turun. Tapi kalau misalnya saya beli saham itu, saya ambil dividennya aja, saya sudah mau untung 10%, maka saya akan beli di harga 1.000. Dapat dari mana, Pak? Dividen 100 dibagi expected return 10%. Nah, suatu saat expected return ini turun jadi 8%. Kenapa? Karena suku bunga turun dengan agresif. Yang tadinya bunganya misalnya 5%, sekarang jadi 3,5%. Expected return-nya saya adjust dari 10% jadi 8%. Dengan rumus yang sama, 100 dibagi 8%, harga wajar sahamnya jadi 1.250. Jadi waktu risk free-nya rendah, risk free-nya tinggi, saya punya expected return tinggi, saya baru mau beli saham kalau harganya 1.000. Begitu expected return-nya berubah jadi lebih kecil, eh,
di mana yang tadinya saya minta 10% sekarang cukup 8, saya bersedia beli di 1.250. Nah, karena harga wajar yang lebih tinggi itu memicu orang lebih berani membeli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, tapi sebetulnya ini sekali lagi hanya salah satu dari sekian banyak cara untuk menghitung harga wajar saham. Ada yang pakai net asset value, ada yang pakai price earning ratio, price book value ratio, dan sebagainya. Tapi kurang lebih konsepnya sama. Ya, kalau kita pakai future income yang kita present value kan, apakah itu uh, dividen atau free cash flow, ya itu kurang lebih konsepnya seperti ini. Nah, kalau dalam konteks investasi global, itu kan kita di kantor memikirkan harus membuat investasi bagaimana. Nah, kalau dalam konteks investasi global yang dana asing bisa pindah dari negara satu ke negara lain, bunga rendah itu juga akan memicu dana pindah dari negara maju ke negara berkembang, seperti Indonesia untuk mencari imbal hasil lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika bunga turun, itu menandakan eh, pelambatan ekonominya sudah terjadi. Jadi supaya tidak terlalu melambat, dia akan rem sebentar gitu. Nah, jadi karena seperti itu, bisa saja outlook negara itu sebetulnya sedang kurang bagus. Makanya orang akan mencari di negara lain, gitu ya. Tapi bisa juga dari sudut pandang yang berbeda. Kalau misalnya bunga dari negara yang A semakin lama semakin rendah, saya akan cari imbal hasil dari negara lain yang lebih tinggi seperti itu. Nah, secara historis negara berkembang itu biasanya memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan negara maju. Contoh aja kayak Amerika Serikat, risk free-nya mereka dia punya obligasi 10 tahun sekitar 4 sampai 5%. Sekarang mungkin 4%-an. Dulu-dulu malah 3%-an gitu. Nah, kalau Indonesia selalu 6 sampai 7%. Artinya kalau dia pegang dolar, beli government bonds cuma dapat 3%-an dalam kondisi normal, sekarang 4%. Kalau dia beli obligasi Indonesia, government bonds, dia tukar dolarnya jadi rupiah, dia bisa dapat 6 sampai 7%. Nah, tentu di tengah-tengah ada resiko kurs. Nah, kalau semakin rendah imbal hasil di US, ya orang akan mencari apa? Mencari untung di negara yang imbal hasilnya lebih tinggi. Itu untuk obligasi. Nah, kalau untuk saham sih lebih ke sentimen aja sih. Jadi kalau misalnya bunga Amerika turun, mereka mungkin akan coba cari peruntungan di negara berkembang seperti itu. Nah, eh, dengan segala plus minusnya ya, kadang-kadang bunga turun itu memang positif, tapi tidak 100% positif. Kenapa? Karena menandakan terjadi pelambatan ekonomi. Tadi itu demand turun kan. Nah, bunga naik juga nggak selalu positif. Yang positif mungkin pemegang deposito dapat rate lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya bunga deposito terlalu tinggi akan bikin ekonomi itu jadi susah bergerak gitu. Jadi memang mengatur suku bunga itu ada seninya lah. Nah itu tugasnya bank sentral. Banyak hal yang harus dia pertimbangkan. Kurs nilai tukar, inflasi dan sebagainya. Nah, tapi dalam kondisi 2025 yang di-expect oleh market atau bisa membuat market naik itu adalah penurunan suku bunga. Nah, kenapa inflasi yang jadi acuan untuk menurunkan suku bunga ini naik, eh, pasar modalnya malah positif di Amerika gitu ya. Nah, untuk Amerika ini agak agak unik gitu. Karena data dan indikator ekonomi yang mereka gunakan itu banyak sekali, nggak cuma inflasi toh ada apa tingkat pengangguran, non non apa non farm payroll, banyaklah indikatornya kalau kamu lihat itu ada puluhan ratusan gitu. Dan kadang-kadang agak berbeda dengan negara lain. Nah, saya kasih contoh ya. Inflasi di seluruh dunia itu dihitung dengan indeks harga konsumen atau CPI, Consumer Price Index. Jadi semacam Biro Pusat Statistik atau BPS-nya itu, atau Indonesia mungkin Badan Pusat Statistik ya. Mereka itu punya indeks ya. Jadi harga-harga barang-barang dan jasa itu mereka membuat indeks dan mereka mengukur dari waktu ke waktu naik atau turun. Nah, eh, jadi itu untuk menghitung inflasi. Karena ada segitu banyak komponen dalam indeks harga konsumen, itu kadang-kadang dikeluarkan beberapa komponen. Kalau misalnya dikeluarkan faktor harga energi yang harganya diatur pemerintah ya. Jadi harga Pertalite kan diatur pemerintah. Jadi dalam menghitung inflasi inti
harga energi dikeluarkan, termasuk juga harga tarif listrik, kemudian harga kayak gas melon yang subsidi seperti itu. Nah, jadi itu inflasi inti. Nah, biasanya bank sentral kalau dia bilang target inflasi sekian persen itu inflasi inti, bukan bukan inflasi total. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya tugas bank sentral kan mengendalikan inflasi. Dia turunkan suku bunga, sorry, dia naikkan suku bunga supaya inflasi turun. Tapi kalau misalnya pada saat yang sama si pemerintahnya menaikkan harga Pertalite, percuma juga. Jadi dia itu tidak mengukur keberhasilan dia mengendalikan inflasi itu dari semua komponen, tapi cukup yang intinya aja. Seperti itu. Nah, jadi inflasi inti itu inflasi yang tidak memperhitungkan harga energi. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu juga sama. Jadi kita sebut dengan core inflation. Nah, di data yang dipublikasikan, inflasi totalnya 2,7 menjadi 2,9 dari November ke Desember. Inflasi intinya dari 3,3% ke 3,2%. Jadi inflasi totalnya naik, tapi inflasi intinya turun. Dengan kata lain, eh, yang mendorong kenaikan inflasi di bulan Desember itu mungkin kenaikan harga minyak, mungkin kenaikan harga gas gitu, yang sifatnya energi. Nah, begitu dikeluarkan yang energi itu, actually inflasi intinya turun. Nah, karena penurunan inflasi inti inilah yang membuat sentimen market positif, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Karena bank sentral itu kalau dia bilang mau kendalikan inflasi, yang dimaksud itu inflasi inti. Ya. Di Amerika begitu, Indonesia juga sama. Walaupun kadang-kadang saya perhatikan kalimat pemerintahnya agak beda sih. Jadi waktu inflasinya tinggi, pemerintah kan bilang inflasi inti. Tapi eh, ketika kondisi normal, inflasi gitu. Ya, tapi ya sudahlah. Secara teori sih itu inflasi inti. Karena dalam beberapa publikasi, memang yang bisa dikendalikan bank sentral itu inflasi inti, bukan inflasi total. Tapi seperti saya sampaikan juga di awal, inflasi bank sentral Amerika itu agak lain gitu. Mereka tuh nggak pakai inflasi inti CPI, Consumer Price Index. Mereka pakai inflasi inti PCE. Ya, jadi kalau CPI, Consumer Price Index, indeks harga konsumen, dihitung oleh Bureau Labor of Statistics di Amerika. Kalau PCE itu adalah Price Consumption Expenditure, dihitung oleh Bureau of Economic Analysis. Jadi yang satu yang hitung itu dari labor statistik kayak tenaga kerjanya, satu dari ekonominya gitu. Itu dua data yang berbeda gitu. Bedanya apa? Kalau di CPI itu dia bobot pada pengeluaran konsumen, eh, jadi bobotnya itu lebih berat pada pola pengeluaran konsumen, tapi disesuaikannya beberapa tahun sekali. Nah, sementara kalau PCE bobotnya dinamis. Jadi dia itu berubah setiap tahun sesuai dengan perilaku konsumen. Jadi yang satu mungkin menghitung semua, eh, kita pakai nggak pakai. Tapi kalau PCE itu dia menyesuaikan nih. Oh ya tahun ini pengeluaran masyarakat lebih banyak di jalan-jalan misalnya. Berarti yang berkaitan sama jalan-jalan bobotnya lebih tinggi. Oh tahun sekian pengeluaran masyarakat lebih banyak di pengeluaran rumah gitu. Nah berarti inflasinya bobotnya lebih besar di sewa dan sebagainya. Nah karena PCE itu lebih mencerminkan eh, perubahan perilaku konsumen di Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve dia pakai inflasi inti PCE gitu. Nah, kalau inflasi CPI dipublikasikan pertengahan bulan berikutnya, 15 atau 16. Kalau PCE ini baru dipublikasikan akhir bulan berikutnya. Jadi kalau tanggal 15 16 kita apa namanya? Yang kita lihat tuh inflasi CPI. Kalau mau PCE mesti tunggu akhir Januari seperti itu. Nah, pertanyaannya inflasi inti CPI turun, inflasi inti PCE turun apa tidak gitu. Nah, ini ada dua grafik. Yang biru itu yang PCE, yang apa? Yang abu-abu nih yang CPI. Tidak 100% sama, tapi kelihatannya selalu sejalan gitu ya. Dan kadang-kadang kayak seperti ini contohnya, inflasi PCE naik duluan. Nah, inflasi CPI belakangan, seperti itu. Jadi kadang-kadang bisa duluan juga. Kemudian juga pernah ada case penurunan inflasi PCE itu jauh lebih besar dibandingkan penurunan inflasi
CPI. Jadi secara umum pergerakannya sama, ya, tapi tidak 100% sama persis gitu. Nah, kalau tadi inflasi inti CPI di eh, bulan November 3,3%, kalau inflasi inti PCE itu 2,8, ya. Jadi 3,3, ini 2,8. Nah, ini kan 3,3 turun ke 3,2. Yang Desember belum keluar nih. Jadi saya nggak tahu angkanya akan naik atau turun. Nah, kalau kita lihat angka PCE itu kira-kira seperti ini, core PCE. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan sentimen pasar modal, kenapa dari bulan Juni sampai September IHSG itu terbang luar biasa, dana asing masuk dalam jumlah besar. Nah, ini kan Maret keluarnya di April, April keluarnya di Mei, Mei keluarnya di Juni, Juni keluarnya di Juli, Juli, dan seterusnya. Nah, jadi di Juni sampai September, berarti kan yang digunakan acuannya inflasi ini. Terjadi penurunan inflasi inti PCE yang signifikan dari 2,9 kurang dikit ke 2,6, mungkin ke 2,5. Wah, langsung harapannya suku bunga akan turun turun signifikan tahun depan. Kenapa? Karena berhasil gitu. Tapi memang butuh kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Begitu 3 bulan turun berturut-turut, langsung ekspektasi market itu jadi bagus. Nah, kemudian dari bulan Juni ke Juli terjadi petaka nih, kenaikan dari 2,6 atau 5 ke 2,7, 2,7 lagi, 2,7 lagi, 2,8. Nah, kalau ini turun-turun-turun, marketnya positif, yakin suku bunga akan turun signifikan, naik, 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 ekspektasi market berubah. Makanya aliran dana asing yang tadinya berpikir kalau tahun depan bunga Amerika turunnya 1% dalam cepat gitu ya, ya udah pindahin aja uangnya ke negara berkembang. Jadi masuk ke negara berkembang. Tapi begitu angka inflasi tidak sesuai dugaan, tambah Donald Trump ancam tarif kiri kanan, ya udah kalau gitu balikin lagi ke negara berkembang. Sorry, dari negara berkembang. Jadi kenapa dana asing keluar banyak itu ya karena perubahan ekspektasi gitu. Dari yang yakin turun agresif menjadi mungkin nggak turun atau turunnya cuma 50 basis gitu. Dan itu pun masih ragu-ragu. Nah, untuk Anda yang berinvestasi pada saham atau reksadana yang blue chip gitu ya, yang banyak di blue chipnya seperti perbankan gitu ya, itu sensitif terhadap aliran dana asing. Nah, aliran dana asing itu sensitif, salah satunya sensitif terhadap ya ini inflasi dan suku bunga di Amerika. Nah, kalau reksadana yang investasinya sensitif dengan aliran dana asing itu kayak IDX 30 sama Serikati. Jadi kalau misalnya Anda membeli saham-saham atau reksadana seperti itu, kalau dipanin contoh panin IDX 30 dan panin Serikati, sedikit banyak perlu mempelajari lah sentimen pasar dan mengerti cara kerja inflasi dan suku bunga. Nah, semoga saja sentimen positif dari penurunan inflasi inti ini berlanjut. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau melihat kinerja historis, itu perlu turun 3 bulan berturut-turut, baru sentimennya memuncak. Sama juga sentimen jadi buruk itu naik 3 bulan atau flat kemudian naik lagi. Ya, jadi eh, sentimen dana asing ini menurut saya bisa berubah dengan sangat cepat eh, di akhir Januari nanti. Mungkin angka Desembernya kelihatan. Tapi kalaupun turun, belum akan mengubah pasar. Harus lihat lagi yang Januari, yang terbitnya akhir Februari, dan yang Februari terbitnya akhir Maret. Nah, demikian sharing saya kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, komentar, bisa di kolom komen di bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.